Oke, halo semuanya, selamat datang. Coba deh pikirin sebentar, makanan apa sih yang ada di mana-mana di Indonesia? Dari abang-abang gerobakan sampai restoran bintang 5, udah pasti jawabannya satu, nasi goreng. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan semua rahasia di balik masakan favorit kita semua ini. Mulai dari sejarahnya yang ternyata seru banget, sampai ke trik-trik kecil yang bikin rasanya, wah, spesial. Jadi, ini dia nih perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa nasi goreng bisa jadi ikon kuliner Indonesia. Terus kita flashback sedikit, lihat asal-usulnya dari mana. Nah, abis itu kita langsung masuk dapur. Kita bakal kulik rahasia nasi yang sempurna, bedah bumbu-bumbunya, belajar soal seni goyang wajan, dan terakhir kita bahas sentuhan-sentuhan akhir yang bikin nasi goreng jadi, wah, juara. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Ikon kuliner Indonesia. Gini, sebelum kita ngomongin resep dan lain-lain, kita harus sepakat dulu satu hal. Nasi goreng itu lebih dari sekedar makanan kan? Ini tuh udah jadi kayak identitas kita, sesuatu yang nyatuin kita semua. Coba lihat deh, dari wanginya wajan panas di gerobak abang-abang, kehangatan pas makan bareng keluarga, sampai yang disajiin cantik banget di restoran mahal. Nasi goreng tuh ada di mana-mana, di setiap suasana. Bener-bener makanan buat semua orang, semua kalangan. Nah, pertanyaannya jadi, apa sih yang bikin makanan ini seajaib itu? Kok bisa ya dicintai sama semua orang? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan si nasi goreng ini, dari tempat asalnya sampai akhirnya dia menemukan jati dirinya di sini, di Nusantara. Jadi ceritanya gini, awalnya tuh dari kebiasaan orang di Tiongkok yang pinter banget, yaitu jangan buang-buang nasi sisa. Nasi kemarin yang udah dingin diolah lagi jadi enak. Nah, pas kebiasaan ini sampai ke Nusantara, disitulah keajaiban terjadi. Orang-orang sini mulai nambahin sentuhan lokal, kayak cabe, rempah-rempah. Dan puncaknya, yang paling penting nih, muncullah dua jagoan utama, kecap manis dan terasi. Wah, di momen inilah lahirnya DNA nasi goreng khas Indonesia. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau versi aslinya yang dari yang jauh itu, rasanya lebih ke gurih yang sopan, yang halus gitu. Tapi versi Indonesia, wah ini sih pesta rasa. Ada manis dari kecap, ada gurih umami yang nendang dari terasi, plus ada pedasnya dari cabai. Ini nih sidik jari yang bikin nasi goreng kita beda dari yang lain di seluruh dunia. Oke. Soal sejarah udah cukup ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Ini adalah fondasinya. Karena bumbunya bisa seenak apapun, tapi kalau yang satu ini salah, ya udah, ambiar semuanya. Kita mau ngomongin soal nasi. Nah, ini dia penyakitnya kalau kita masak di rumah. Benar nggak? Udah semangat banget mau bikin nasi goreng, pas nasinya masuk wajan malah jadi benyek, lengket, ngegumpel kayak bubur. Sering banget kan kayak gitu? Kenapa sih bisa begitu? Jawabannya ada di 3 kunci ini. Dengerin baik-baik ya. Pertama, dan ini aturan wajib, harga mati. Jangan pernah pakai nasi yang baru matang dan masih panas. Never. Juara satunya itu nasi sisa kemarin yang udah nginep di kulkas. Kenapa? Soalnya kadar airnya udah turun. Kedua, kalau bisa pilih beras yang jenisnya pera yang nggak terlalu pulen. Ketiga, dan ini penting, sebelum dimasak, ancurin dulu gumpalan-gumpalan nasinya pakai tangan. Percaya deh, 3 hal simpel ini bakal ngubah total nasi goreng buatan kamu. Nasinya bakal misah-misah cantik, menari di wajan, siap nyerap semua bumbu. Oke, kalau tadi nasi itu fondasinya, nah, bumbu ini adalah jantungnya. Nyawanya nasi goreng tuh ada di sini. Semua ledakan rasa itu asalnya ya dari sini. Jadi soal bumbu ini sebenarnya ada 2 mazhab utama. Ada tim bumbu halus, di mana bawang, cabai, terasi, semua diulek atau di blender jadi satu. Hasilnya rasa yang medok banget, kuat dan bener-bener nyatu sama nasinya. Terus ada tim bumbu iris. Ini yang praktis, tinggal rajang-rajang aja. Hasilnya beda, aromanya lebih segar dan kita masih bisa ngerasain tekstur bawang atau cabenya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tergantung selera dan ya tergantung lagi mager apa enggak. Sekarang kita mau bongkar rahasia paling dijaga sama abang-abang nasi goreng. Pernah mikir nggak sih, kok mereka masaknya bisa cepat banget tapi rasanya konsisten enak terus? Kuncinya ada di sini. Bumbu dasar yang udah jadi. Dan enaknya rahasia ini bisa kita pakai di rumah. Caranya gampang. Bumbu-bumbunya digoreng dulu baru dihalusin. Tapi ada satu langkah kunci yang nggak boleh dilewatin.
tumis lagi bumbu halusnya itu sampai bener-bener mateng. Istilahnya tuh tanek. Tandanya apa? Nanti aromanya jadi wangi banget, bukan wangi langu lagi. Dan minyaknya mulai misah dari bumbunya. Nah ini yang bikin awet sampai berbulan-bulan di kulkas dan rasanya jadi dalam banget. Punya stok ini di rumah itu artinya kamu cuma butuh waktu 5 menit buat bikin nasi goreng enak kapanpun pengen. Oke, nasi udah siap, bumbu udah ada. Sekarang, saatnya pertunjukan utama. Kita bakal satuin semuanya di atas wajan panas. Disinilah teknik dan seni bertemu. Pernah dengar istilah wok hei? Nah, ini dia nih elemen sihir yang bikin nasi goreng abang-abang beda sama buatan rumah. Wok hei itu artinya nafasnya wajan. Itu loh aroma dan rasa smoky yang khas yang cuma bisa muncul dari api yang super gede, wajan yang panas banget, dan semua bahan yang dioseng-oseng dengan cepat. Panas yang dahsyat itu bikin semuanya terkaramelisasi instan dan ngasih rasa yang, wah, nggak bisa didapat dari api kompor biasa. Urutan masaknya sih sebenarnya universal ya. Tumis bumbu sampai wangi, masukin telur sama lauknya, baru masukin nasi, aduk cepat. Tapi momen kuncinya ada di sini. Pas kecap udah masuk, langsung gedein apinya semaksimal mungkin. Terus aduk, 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 sampai kamu lihat ada sedikit asap dan kecium aroma gosong yang enak. Nah, itulah cara kita memanggil wok hei versi rumahan. Eits, udah matang. Jangan langsung dilahap. Sabar dulu. Kita dandanin dulu dikit biar cantik. Pakai piring yang bersih, nasinya dicetak pakai mangkok biar bulat rapi, lauknya ditata di samping atau di atasnya, kasih hiasan dikit. Ingat, kita makan pakai mata juga loh. Kalau kelihatannya enak, rasanya bisa jadi double enaknya. Oke, kita udah sampai di babak terakhir. Bagian yang ngasih mahkota buat si raja nasi goreng. Karena nasi goreng seenak apapun belum lengkap, belum paripurna kalau nggak ada teman-temannya ini. Dan catat ya, ini tuh bukan sekedar hiasan atau pemanis. Setiap pelengkap ini punya tugasnya masing-masing buat bikin tiap suapan jadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Pelengkap wajib nomor 1, udah pasti sang primadona, bawang goreng. Coba bayangin makan nasi goreng tanpa taburan bawang goreng. Hempak kan rasanya? Kriuk-kriuknya itu loh sama rasa gurihnya yang khas. Mau tahu tips biar bawang gorengnya super nyah? Iris tipis-tipis, terus rendem bentar di air garam, baru deh digoreng. Nah, kalau bawang goreng itu nambahin rasa gurih, si acar ini tugasnya buat nyiimbangin. Kayak yin dan yang gitu. Rasa asam manisnya yang seger itu fungsinya buat memotong rasa gurih dan minyak dari nasi gorengnya. Jadi mulut kita segar lagi, siap buat suapan berikutnya. Mereka ini benar-benar pasangan sejati. Dan ya, tentu saja kita nggak bisa ngelupain 2 pelengkap pamungkas ini. Telur ceplok, apalagi yang kuningnya setengah matang. Pas dipecahin langsung lumer ke nasi. Wah. Dan tentu saja kerupuk, yang kriuknya bisa jadi sendok darurat. Nah, ini baru namanya nasi goreng yang paripurna. Nah, semua kartu udah kebuka. Semua rahasia udah kita bongkar. Dari sejarahnya, teknik nasinya, bumbunya, sampai pelengkapnya. Sekarang, giliran kamu yang jadi chef di dapur. Jadi, kamu tim bumbu halus atau tim bumbu iris? Mau pakai ayam, sosis, atau seafood? Apapun itu, sekarang kamu punya semua ilmunya buat bikin nasi goreng spesial versi kamu sendiri. Selamat mencoba ya. Makasih udah menemani perjalanan ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan rasa berikutnya.